Contohlah Bunda Khadijah. Walaupun Rasulullah udah memiliki istri yang masih gadis, cantik, tapi beliau udah wafat selalu disebut sama Rasulullah. Selalu dikenang karena apa? Karena perjuangannya. Wahai suamiku, maafkan aku apabila aku sebagai istrimu belum bisa memberikan yang terbaik buatmu. Apa kata Bunda Khadijah? Aku meminjam surbanmu untuk kujadikan kain kafanku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Beliau tidak mampu dan beliau terpaksa harus meminjam surban suaminya untuk menutupi auratnya, untuk kembali kepada Allah. Kalian lapar, kalian udah pingin pulang. Guru kalian tidak ada, kalian udah pingin pulang. Kalian ada masalah sedikit, kalian udah ingin pulang. Lalu bagaimana kalau kalian lemah? Siapa yang akan melanjutkan dakwah Islam ini kalau bukan kalian? Penerus perjuangan Islam. Oh iya, Umi kok nggak ngelihat Mas Haddad kemana? Pak disuruh bantu cari Haddad ya, karena ini juga udah malam, besok sekolah. Ya udah dicari dulu. Mas Dim, kamu tahu Mas Haddad tadi kemana? Enggak lihat. Tadi Mas Haddad tahu nggak kemana? Enggak lihat. Ketemu nggak? Katanya di kamarnya Sampean, Mas. Hah? Di kamarnya Sampean katanya. Umi sendirian di sini. Pusat juga ke rumah nenek. Abi juga nggak ada. Adiknya juga semalam pergi kan. Kenapa nangis? Nggak tahu. Ngapain di sini, Nak? Ngapain di sini? Doakan Abi sehat. Ya. Doakan Abi sehat. Di Busro sehat. Insya Allah kita akan cepat dikumpulkan, ya. Kita akan dikumpulkan, kita akan bareng-bareng lagi, ya. Allah memisahkan kita, insya Allah cuma sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selamat malam sahabat Q, sahabat Kif, sahabat Ulo, sahabat UFO, sahabat Arok dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberi kesehatan, panjang umur, dan diberikan jodoh. Pertama dan yang paling utama, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita akan
melakukan kegiatan ngaji bersama Umi, dimana kita tadi setelah mengaji bersama Ustadz Yusuf, sekarang mengaji dengan Umi. Sebelum kita melakukan kegiatan, alangkah baiknya kita bersolawat terlebih dahulu, karena pesan guru kita dimanapun kita berada, ya dimanapun kita berada dan sedang apapun kita, waktu apapun kita, jangan lupa kita untuk bersolawat kepada Nabi kita, karena dengan bersolawat insya Allah kita semua akan dikumpulkan dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bacakan salawat tadi, mudah-mudahan kita semua bisa dikumpulkan dengan Nabi kita Muhammad SAW kelak di syurganya, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, kita langsung aja karena di sini kita ada jadwal bareng Umi, yaitu ngaji bareng ya sama Umi. Setelah kita tadi ngaji bareng Ustadz Yusuf pelajaran Ta'limul Muta'lim, kitab Ta'limul Muta'lim, dan sekarang ada jadwal kegiatan yaitu ngaji sama Umi ya. Kita langsung aja ya, Mbak. Ya, yuk. Sahabat, ngajinya kita di lantai 3. Alhamdulillah para sahabat, pada malam hari ini kita semua bisa dikumpulkan kembali setelah kita tadi ngaji bareng, kegiatan rutinan kita. Habis setelah sholat maghrib itu ngaji kitab ya, Terus kita lalu ta'lim, sholat terus isya. Setelah sholat isya bersolawat. sholawatan. Iya, karena kita di sini alhamdulillah selalu istiqomah sholawatan abis isya. Terus alhamdulillah juga sekarang kita ada jadwal yaitu ngaji bareng sama Umi.
Mudah-mudahan apa yang nanti Umi akan bahas, mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan hikmah dari apa yang Umi sampaikan nanti, dan mudah-mudahan kita bisa menerapkan di kehidupan kita sehari-hari semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin Mbak pintunya diketuk dulu ya. Assalamualaikum Umi. Sudah waktunya mengaji Mi. Udah pada siap? Sudah Mi. Ya udah duduk. Kita mulai. Menanda kemana? Tidak ngaji. Ngerjain tugas Mi. Sekolah ya. Yang sekolah biar sekolah. Jadi yang itu nggak sekolah aja yang ngaji. Duduk melingkar aja ya. Kita bahas sedikit. Bisa melingkar Devi di sini. Jadi lingkaran aja. Biar kalian nyemaknya juga nyaman. Di tengah satu, bisa di tengah satu. Sudah ya, kita mulai. Kita sedikit, tapi paling tidak setiap malam kita ada kajian. Di sini sebelum Umi mulai ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Umi akan membahas untuk malam ini tentang sosok Sayyidatun Al-Kubra, di mana kalian sebagai seorang perempuan harus tahu siapa sebenarnya Sayyidatun Al-Kubra. Pasti kita sebagai umat muslim tidak asing lagi sosok Bunda Khadijah, di mana di situ sangat diidolakan oleh perempuan-perempuan, terutama perempuan-perempuan yang pejuang. Contohnya seperti kalian. Jangan cuma tahu namanya Bunda Khadijah, ya, tapi kalian juga harus tahu mendalami sejarah perjuangan beliau. Paham kalian ya? Umi ingin banyak mengenalkan tentang sosok keluarga besar Nabi besar Muhammad SAW. Di sini Umi akan mengutip, diambil dari kitab Al-Busra, ya, karya Imam Sayyid Al-Maliki kalau nggak salah. Siapa sih sosok Bunda Khadijah itu yang sebenarnya? Di sini Umi akan membahas tentang detik-detik wafatnya Sayyidatun Al-Khadijah, Sayyidatun Al-Kubra. Nanti kalau kalian misal kurang sepaham, boleh ditanyakan, ya, boleh dipelajari juga lebih dalam lagi. Mungkin Umi akan membahas sedikit, setidaknya sedikit-sedikit, yang penting nyantol. Banyak pun kalau kalian tidak menyimak dengan baik, maka didengar besok juga tidak hilang. Di situ Umi akan membahas, mengambil dari kitab Al-Busra. Al-Busra karya Sayyid Al-Maliki. Di sini Bunda Khadijah wafat, ya, wafat di hari ke-11 bulan Ramadan. Bulan Ramadan, yaitu di mana Rasulullah diangkat oleh Allah menjadi Rasul di tahun ke-10. Ya, diingat-ingat. Apabila ditanya orang Islam, kamu orang Islam, wafatnya Bunda Khadijah itu kapan? Ya, insyaallah kalau nggak salah, Bunda Khadijah wafat di hari ke-11 bulan Ramadan pada tahun ke-10 saat Nabi diangkat oleh Allah menjadi Rasul. Tepat wafatnya di umurnya Bunda Khadijah yang keberapa? Kalian udah tahu belum? Belum tahu? Belum. Kalian perlu untuk tahu. Bunda Khadijah wafat di usianya yang ke-65. Ya, beliau udah ibu-ibu lah ya. Dan beliau wafat. Di sini ada detik-detik yang sangat mengesankan sekali, di mana ada kesan kepada putrinya, yaitu Fatimah Az-Zahra, dan juga kepada Nabi besar Muhammad. Beliau berpesan. Ada kalimat yang sangat menyentuh, yang ini bisa kita petik sebagai seorang perempuan. Bunda Khadijah waktu itu memanggil putrinya,
Wahai putriku, kata Bunda Khadijah, wahai putriku, sepertinya detik-detik ajalku udah dekat. Ya. Beliau adalah sosok yang begitu mulia. Beliau adalah seorang wanita kaya yang dinikahi oleh baginda Nabi. Dan beliau, Bunda Khadijah, orang pertama, wanita pertama yang mengakui keislamannya Nabi besar Muhammad SAW. Dan beliaulah orang pertama yang masuk Islam yang mengikuti jejak baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan dari seorang pedagang kaya raya, beliau rela memberikan hartanya semuanya untuk dakwah Rasulullah. Maka dari itu, walaupun istri Nabi banyak, lebih dari satu setelah wafatnya baginda Sayyidatuna Khadijah, ini membuat istri-istri yang lain cemburu. Kenapa? Tahu nggak kenapa? Nggak tahu ya. Ini harus tahu, kalian harus tahu kenapa. Istri-istrinya walaupun cantik ya, masih gadis. Karena apa? Karena di situ seorang istri pertama yang membuat benar-benar berkesan kepada Nabi, Bunda Khadijah rela hartanya, kekayaannya, hidupnya dihabiskan untuk membantu dakwahnya baginda Nabi. Walaupun Bunda Khadijah udah wafat, saya pingin kalian ini sebagai seorang perempuan, nanti di saat kalian udah menikah, ikutilah jejak baginda Nabi. Mungkin banyak di luar sana wanita-wanita yang lebih cantik dari kalian, wanita-wanita hebat dari kalian, wanita-wanita yang bisa menarik suami-suami kalian. Tapi kalian ingat, kalian harus bisa meninggalkan kesan yang baik buat suami kalian. Bisa jadi seorang suami yang tidak beriman bisa melirik perempuan lain. Bisa jadi seorang suami yang tidak beriman bisa jadi berpikir untuk menikah lebih dari satu. Ya, itu tidak dilarang dalam syariat, tidak dilarang oleh agama. Bahkan diperbolehkan seorang suami menikah lebih dari satu. Tapi bagaimana kita sebagai seorang perempuan, seorang istri meninggalkan kesan kepada seorang suami, yaitu dalam dakwah. Contohlah Bunda Khadijah. Walaupun Rasulullah udah memiliki istri yang masih gadis, cantik, tapi beliau udah wafat selalu disebut sama Rasulullah. Selalu dikenang karena apa? Karena perjuangannya. Gitu. Bahkan di detik-detik wafatnya, beliau berkata kepada Rasulullah, "Wahai suamiku," ya, ini kalau nggak salah seperti ini kalimatnya. "Wahai suamiku, maafkan aku apabila aku sebagai istrimu belum bisa memberikan yang terbaik buatmu." Apa kata Nabi? "Wahai istriku, kau adalah wanita yang sangat mulia dan ada salam dari Allah langsung di detik-detik akhir hidupnya melalui malaikat Jibril." Lalu Bunda Khadijah berbisik kepada putrinya Fatimah Az-Zahra, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, "Wahai putriku," berbisik di telinganya, "tolong sampaikan kepada abimu, saya ingin meminjam surbannya, surban yang biasa menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Saya malu untuk menyampaikan kepada suaminya sendiri." Ini akhlak seorang istri ya, kepada suaminya sendiri. "Saya malu menyampaikan kepada suamiku kalau saya mau meminjam surban yang biasa diterima wahyu, menerima wahyu dari Allah." Lalu dikasihkanlah surban Rasulullah, surban yang begitu disayanginya. Rasulullah bertanya kepada Bunda Khadijah, "Wahai istriku, buat apa kau meminjam surbanku? Untuk apa?" Ini adalah wanita yang sangat mulia. Insyaallah. Kalian harus tahu dan harus mengenang sejarah tentang Bunda Khadijah. Agar perjuangan kalian nanti ke depannya tidak pernah surut, tidak pernah kalian lelah, tidak akan pernah kalian capek, kalian tidak akan pernah patah semangat. Karena sebelum kita lahir ada wanita-wanita mulia yang bisa kita contoh akhlaknya, bisa kita contoh keberaniannya, bisa kita contoh semangat dalam perjuangan dakwah membesarkan Islam.
kita membahas tentang surban Rasulullah yang dipinjamkan kepada Bunda Khadijah. Apa kata Bunda Khadijah? Aku meminjam surbanmu untuk kujadikan kain kafanku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Beliau di detik-detik wafatnya, yang asal mulanya beliau adalah seorang pedagang kaya raya yang terkenal di situ. Hartanya habis di detik-detik akhir hidupnya. Untuk membeli kafannya pun beliau tidak mampu. Dan beliau terpaksa harus meminjam surban suaminya untuk menutupi auratnya, untuk kembali kepada Allah. Dan kalian harus tahu, sebelum beliau wafat, baju seperti apa yang beliau pakai. Dan sekarang baju itu masih ada. Baju Bunda Khadijah saat detik-detik beliau wafatnya, yang asal mulanya kaya raya, hartanya habis untuk membantu dakwah suaminya, untuk membesarkan Islam yang sampai saat ini harus kita jaga. Islam yang sampai saat ini harus kita perjuangkan. Itu adalah berkah perjuangan Rasulullah dan Bunda Khadijah, perempuan-perempuan seperti kalian. Umi berharap kalian jangan jadi perempuan yang lemah, gampang menyerah, gampang putus asa. Umi berharap kalian menjadi sosok seperti pejuang-pejuang, wanita-wanita mulia. Kalau kalian mampu, kalian bisa melewati. Kalian akan berkumpul dengan Sayyidatuna Kubra, Sayyidatuna Khadijah. Apa kalian gak ingin? Tidak ada hidup yang paling bahagia yang kita cari kecuali kita bisa berkumpul dengan wanita-wanita anak mulia, keluarganya baginda Nabi. Kita akan disambut insya Allah, ya, kematian kita akan disambut oleh sosok wanita mulia. Kalian harus tahu, di detik-detik wafatnya beliau, bajunya pun sobek-sobek. Kalian lapar, kalian udah pingin pulang. Guru kalian tidak ada, kalian udah pingin pulang. Kalian ada masalah sedikit, kalian udah ingin pulang. Lalu bagaimana kalau kalian lemah? Siapa yang akan melanjutkan dakwah Islam ini kalau bukan kalian? Penerus perjuangan Islam. Saya berharap, Umi berharap, kalian jangan mengecewakan orang yang udah mengibarkan bendera Islam. Banyak wanita-wanita tangguh di luaran sana. Bukan berarti seorang perempuan yang tidak diizinkan keluar dari rumah, terus kita gak bisa berbuat apa-apa. Seorang perempuan di situ nanti akan ditimbang. Ada batasan-batasannya. Kalau memang suamimu mengizinkan untuk kita keluar, itu lebih banyak manfaatnya, maka keluarlah. Langkahkan kakimu untuk memperjuangkan Islam. Perjuangan bukan cuma seorang laki-laki, tapi juga dibutuhkan sosok seorang perempuan. Maka saya berharap kalian semua bisa mencontoh sosok Bunda Khadijah. Beliau wafat dengan keadaan mulia. Bahkan beliau berpesan sebelum nazak sakaratul maut, beliau berpesan kepada suaminya, "Wahai suamiku, apabila dakwahmu setelah kematianku, setelah wafatku, dakwahmu kurang biaya." Apa kata beliau? "Galilah kuburku, ambillah tulang-tulangku dan juallah untuk biaya dakwah." Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Setidaknya walaupun kita
tidak bisa menjadi sosok seperti Bunda Khadijah yang sempurna seperti beliau. Paling tidak sedikit saja kita bisa mencontoh beliau, seorang perempuan yang sangat tangguh mendukung perjuangan suaminya. Di sini Umi bicara tentang Sayyidatuna Khadijah. Ini masih panjang kita untuk membahas Bunda Khadijah. Masih banyak perempuan-perempuan mulia yang bisa kalian petik hikmahnya di situ, agar kalian tetap semangat. Ada guru kalian, tidak ada guru kalian, kalian harus tetap semangat. Masa depan kalian masih sangat panjang. Jangan kau sia-siakan waktu untuk terus menuntut ilmu. Selain Bunda Khadijah, ya, masih ada lagi istri Nabi Ayub, dan masih banyak lagi wanita-wanita yang bisa kita perjuangkan. Kita bisa mengambil contoh dari beliau-beliau. Kalian di sini jauh-jauh datang ke sini, pulang kalian harus menjadi orang yang menjadi kebanggaan, terutama dalam Islam. Jangan cuma menjadi ibu buat anak-anakmu. Kalian harus bisa menjadi seorang pejuang dalam agama Islam, karena tidak bisa dipungkiri Islam ini butuh perempuan, butuh sosok perempuan. Apabila ada yang bilang wanita itu tempatnya cuma di rumah, jangan salah. Betul, apabila suamimu tidak mengizinkan keluar dari rumah, kamu tidak diizinkan dari rumah, maka jangan keluar rumah. Kalau kamu sebagai seorang perempuan di luar banyak mudorotnya, maka kamu lebih baik ada di rumah. Tapi kalau kamu di luaran sana banyak manfaatnya dan dibutuhkan orang banyak, bisa mengembangkan Islam dan diizinkan, diridhoi oleh suamimu, maka kamu keluarlah dari rumah. Langkahkan kakimu, tegakkan dalam hatimu, ada Allah bersama kalian. Insya Allah kita, kamu, saya, Umi juga masih dalam tahap belajar. Semoga kita semua bisa menjadi kebanggaan Sayyidatunal Kubrah, Bunda Khadijah. Beliau adalah wanita yang sangat Umi idolakan. Di antara pejuang-pejuang yang lain, beliau adalah sosok wanita yang sangat-sangat Umi idolakan. Jadi apapun keadaan Gus Idris, andai kata pun Allah mengujinya, Allah mengambil dari sebagian yang dititipkan oleh Allah kepada Gus Idris, gak akan pernah menggoyahkan hati Umi untuk melangkah ke belakang. Akan terus mendukung perjuangan Gus Idris, akan terus bergandengan tangan untuk terus mengibarkan agama Islam. Dengan apa? Dengan kemampuan yang Umi miliki. Umi tidak punya harta, dengan pikiran. Pikiran Umi mungkin banyak masalah, banyak problema, paling tidak dengan doa. Jadi kita jangan berhenti sebelum ajal menjemput kita. Jadi paham ya? Mungkin kajian untuk malam ini itu aja. Ada yang perlu dipertanyakan dari kalian tentang sosok Bunda Khadijah? Ya, kita nggak usah panjang lebar, sedikit-sedikit yang penting masuk ke telinga kita, ya, masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Masuk di telinga tangan, masuk, ya, jangan dikeluarkan di telinga kiri. Insya Allah ya. Apa ya, sedikit aja kalimat yang penting bisa kamu ingat-ingat sampai nanti. Siapa sosok Bunda Khadijah yang sebenarnya? Masih panjang perjalanan tentang sosok beliau, tapi setidaknya ini sedikit tentang detik-detik wafatnya beliau. Ada pertanyaan? Asal mula kenalnya Nabi Muhammad sama Bunda Khadijah kapan, Mi? Kapan? Itu ada beberapa versi ya yang disebutkan, tapi di situ Bunda Khadijah itu waktu menikah, ya. Kapan dan tanggalnya itu aja ada beberapa versi gitu. Tapi waktu itu Bunda Khadijah itu dikenal sebagai seorang perempuan kaya raya, ya. Beliau adalah seorang janda
tapi bukan janda gendit. Ya, beliau adalah seorang janda yang begitu mulia, dijaga oleh Allah. Dari situ mengenallah Nabi Muhammad di saat berdagang, ya lincah mendagangkan dagangannya Bunda Khadijah. Dia, Nabi Muhammad adalah seorang laki-laki yang berpotensi. Dari situlah mulailah Bunda Khadijah ada rasa kagum. Ya, ada rasa kagum. Boleh seorang wanita mengagumi seorang laki-laki. Apa tidak boleh? Boleh. Apakah tidak boleh seorang wanita mencintai laki-laki? Boleh. Tapi cinta pada tempatnya. Bagaimana cinta pada tempatnya? Ya jangan cinta buta. Minta petunjuk kepada Allah. Begitu pula dengan Sayyidatuna Khadijah. Akhirnya bertanya, siapa sih sosok Nabi Muhammad? Ya, ini akan dikaji nanti di lain waktu, ya. Kita mengaji tentang sosok detik-detik wafatnya untuk malam ini. Insyaallah kita nanti akan bahas di lain kesempatan tentang asal mula bagaimana Rasulullah berjumpa dengan Bunda Khadijah, ya, sehingga sampai beliau menikah. Gitu. Apakah Rasulullah tidak diuji berbagai macam cara dalam rumah tangganya? Dipisahkan, ya, saat peperangan. Gitu. Mungkin itu aja. Umi kan udah bilang tidak mau menyampaikan terlalu panjang lebar. Yang penting kalian bisa mengingat-ingat dari kalimat-kalimat yang Umi sampaikan. Gitu, ya. Jadi pertanyaan, ya. Bunda Khadijah itu meninggalnya karena Beliau karena sakit. Ya, beliau sakit karena memang di usianya juga udah dibilang tua, ya nggak terlalu tua, ya. Udah 65 tahun, paling tidak ya kayak abah lah, kayak gitu, seumuran abah gitu kan. Umur, Masya Allah ya, seorang pejuang-pejuang di dahulu itu wafatnya ya 65 tahun, 50 tahun. Rasulullah sendiri pun kan sama segitu, ya. Ini mungkin ada yang salah yang Umi sampaikan, mohon dimaafkan, mohon dikoreksi apabila ada yang salah juga dari tafsir-tafsirnya juga, mohon dibetulkan ya, karena Umi juga masih dalam tahap belajar, tapi setidaknya kita harus bisa mengenang sosok-sosok beliau. Udah nggak ada pertanyaan lagi? Ya masa Bunda Khadijah wafatnya kenapa nggak tahu, ya menikahnya karena faktor apa nggak tahu, harus dipelajari ya. Bunda Khadijah dari putri-putri Rasulullah, dari keluarga-keluarga Rasulullah. Rasulullah ditinggal wafat ibundanya umur berapa? Rasulullah ditinggal wafat oleh bapaknya, abinya itu umur berapa? Terus yang mengasuh Rasulullah setelah wafat ibundanya itu siapa? Ya, sejarah perjuangan Rasulullah dari masa kecil itu seperti apa? Kalian harus tahu. Itu harus kalian pelajari. Ya. Ya udah kita tutup. Mungkin itu aja. Oh ya, Umi kok nggak ngelihat Mas Haddad kemana? Main di bawah. Umi perasaan nggak enak. Dari tadi biasanya ganggu terus kan kalau kita pas ada acara ngaji juga. Tadi pamit kemana? Main sama teman-temannya. Umi perasaan kok nggak enak, ada apa? Biasanya anak itu lincah. Ya udah kita tutup. Ya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cari Mas Haddad dulu. Ya. Ya. Udah dibantu cari Mas Haddad. Mas Ryan kemana sama Mas Dimas? di bawah. Coba disuruh bantu cari Haddad ya. Karena ini juga udah malam. Besok sekolah. Ya udah dicari dulu. Nanti kalau udah ketemu ajak naik ke atas ya. Kalau lama nggak ketemu nanti Umi tak turun. Di nomor 1 coba sih kok malam-malam nggak ada ya Bunda? Kalau biasanya ya suka gangguin kita ya. Kemana Mas Dim? Sambil tahu Mas Haddad tadi kemana?
Enggak lihat. Iya. Tahu gak Yan? Tadi Mas Haddad tahu nggak kemana? Enggak lihat. Kenapa sih? Mas Haddad nggak ada dari tadi. Udah di atas gak ada tah? Minta tolong cariin Mas Haddad ya. Udah di kamar ini ada gak? Kamarnya Gus Haddad coba. Nggak ada. Loh, kamar mandinya lampunya aja dimatiin. Nggak ada. Di mana? Ada. Anu di Dari tidur gak ono Mas? kano di bawah. Terakhir makan Main sama teman-teman ya. Kirain mainnya di sini. Biasanya kan di sini. Terus kalau udah jam 7-an udah pulang temen nih. kan maghrib tadi di bawah deh. Di bawah. Sholat jamaah kan. Habis maghrib tadi udah nggak ada. Tapi udah naik belum tadi sih? Apa masih di bawah? Nggak sempet lihat tau. Nah udah malam lagi. Yalah carilah, nyebar lah. Terus aku ikut siapa ini? Ayo. Berpencar. Udah aku cari sendiri. Mana ya? Ngumpet kali ya. Masa Mas Haddad? Nggak mungkin Panggil lah. aja Pak. Bos. Mungkin. Gak ada kok di bawah kok. Nggak ada dah. Gak ada. Gak ada, gak ada. Habis hujan. Habis hujan juga ya. Iya. Terus kita cari di mana? Coba siapa tahu di kamar-kamar kalian. Ada. Kan habis main-main sama biasanya kan garap kerja tugas sama kamu, Helen. Kadang sama Depi. Iya biasanya sama Devi sih. Ya coba lihat di kamarnya dong. Wah, nggak ada di kamar. Coba naik dulu, lihat dulu. Makanya naik dulu, lihat. Naik dulu. Kayak kalau ke rumah temennya nggak mungkin, soalnya kan udah malam, nggak dibolehin juga sama Umi. Nggak boleh. Nggak boleh. Terus gimana ya? Cari di mana lagi? Cari. Ya cari. Nggak ada. Mana ada di kantor? Nggak ada. Di kantor juga gak ada. Mana ada di kantor tuh sepi kalau Biasanya kan di sini duduk-duduk Iya. juga, paling enggak duduk-duduk, ngapain gitu. Cuma gak ada. Mana ya? Ada. Nggak ada. Ada nggak? Nggak ada di kamarku. Nggak Nggak ada ada. di kamar. Cari lah. Di bawah, di mungkin di dalamnya apa kayaknya? Coba di rumah, mungkin di rumah Abah ya. Ya, makanya itu ada salah satu cari sana. Iya Pak. Iyalah, aku ikut lah. Aku mau ikut. Habis hujan udah padahal tuh. Tapi rumah apa udah tutup? Udah ditutup. Nggak tidur di situ. Mungkin tidur di situ mungkin. Kan biasanya, aduh hujan lagi. Biasanya kan tidur di sana. Di adat. Yaudah kamu cek ke sana dulu ya. Aku tak ke situ dulu. Ini sama Ulfa. Gimana Gus Haddad nih? Aduh. Ketemu nggak? Gimana? Ketemu nggak? Katanya di kamarnya sama Enos. Hah? Di kamarnya sama Yan katanya. Yakin? Itu Atau Mas Ryan? katanya Ryan. Masa sih? Ngapain di kamar tumben? Tahu kayak gimana gitu. Moco, moco dia moco. Jadi? Dicariin Gus. Gus. Nih. Jangan-jangan tuyul. Bukan, asli nih. Asli. Lah kok dia? Dadat. Dim, sini Dim, temenin aku Dim. Maju Dim. Gus, kenapa Gus? Kok nyendiri Gus? Gus.
nggak kumpul sama teman-teman Gus? Enggak, tadi kan terakhir kan tak lihat kan habis maghrib kan tadi dia habis sholat jamaah kan. Hmm. Habis sholat jamaah dia main sama temannya. Dia Malah masih- dari tadi nggak lihat. Aku lihat Mas Yan. Aku masih lihat. Itu kenapa ya? Kamu pucuk tuh. Gus, bisa lihat. Aduh, maaf kejedot. Gus, kenapa? Bisa lihat kenapa? Hmm? Kok menyendiri? San, Habis berantem sama temennya. terus Enggak. Kenapa? Kok diem? Ngomong. dan tumben-tumbennya di apa Gus Adat di kamarku biasanya nggak pernah kalau jam segini di kamarku, mungkin siang, kalau siang siang sore gitu masih kesini, tapi kalau malam jarang loh di baru ini. Kenapa Gus Adat? Kenapa? Sebenarnya aku sedih dari kemarin. Jadi kenapa? Umi sendirian di sini. Pusat juga ke rumah nenek. Abi juga nggak ada. Umi juga sendirian di sini. Tapi sampean jangan bilang sama Umi. Gitu ya. Terus Gus Adat kenapa kok nggak ngomong langsung ke Umi aja? Tapi ya nggak boleh bilang sampean. Iya nggak bilang ya. Tapi Jangan bilang. Gus Adat dari tadi di sini. Hmm. Kenapa Gus Adat kok nggak langsung curhat aja kepada Umi, nggak nemenin Umi langsung? Hah? Takut Umi sedih juga ya? Ya tuh ya, kalau bisa jangan sedih kan, biasanya sholawatan katanya kalau kesehatan sholawatan kan jadi bahagia gitu. Ya sholawatan aja Dat, nggak usah sedih. Mungkin ini ujiannya kesehatan juga gitu. Mungkin juga kita tahu Gus Adat ya perasaannya Gus Adat saat ini, tapi ya gimana ya kita juga sedih Gus Adat, tapi kalau bisa kita semangat Gus Adat, kan katanya Gus Adat kan nggak mau lihat Umi sedih, jadi kalau bisa udah jangan sedih, kita temenin Umi aja gitu kan. Gus Adat gak sendirian di sini, masih ada kita, ada Mas Kaindra, saya, ada Mas Dimas, ada santri-santri mbak-mbak ya kan itu. Tapi sampean jangan bilang ke Umi. Enggak, ya udah enggak dah. Nah, jadi dari kemarin-kemarin Gus Adat itu jarang kelihatan, memang nggak nampakin wajahnya Gus Adat yang sedih ini sebenarnya. Makanya kemarin-kemarin 2 hari 3 hari kemarin masih lihat sih yang sama Dek Busro yang mau pulang itu kan. Nah itu kan terakhir itu lihat aku sama yang kenapa? Aku tidur sama Umi, tak sembunyiin. Jadi semua ini Gus Adat sembunyiin. Ya gimana ya? Terus masalahnya tadi itu Umi nyari-nyari Gus Adat. Masalahnya kan Gus Adat nggak kelihatan dari tadi habis maghrib. Itu. Jadi Gus Adat kangen ya sama Abi ya. Seharusnya sekarang Umi sama Abi. Kesehatan tinggal sabar ya. Mungkin ini juga ujiannya kesehatan nggak boleh sampai goyah gitu, terus kuat. Kesehatan kan penerusnya Abi. Iya kan Gus Adat kan nanti suatu saat jadi penerusnya Abi, bakal nemenin Abi. Gus Adat terus semangat. Ya kan masih ada kita ada Mas Sayani, ada Mas Dimas, dan juga ada saya gitu. Tapi kadang-kadang kalian juga keluar. Iya kita keluarkan ya memang untuk bantu Gusnya, bantu Umi, untuk ngurus majelis juga. Apalagi kan sekarang Gusnya kan nggak ada, jadi kita juga di sisi lain juga bagi waktu untuk membantu Umi untuk ngurus majelis gitu.
Jadi Ustazah sekarang nggak boleh sedih, harus kuat. Terus Umi nyari itu gimana? Gak mau nemuin. kasihan sendirian. Katanya tadi nggak pengen Umi sendirian, nggak pengen sedih. Zaman jangan bilang ke Umi. Terus gimana Ustazah? Kalau nggak mau ketemu Umi gimana? Mungkin Ustazah harus kuat ya. Tes dulu dong, tes. Aduh, jangan sedih ya Gus ya. Emang Ustazah nggak sholawatan gitu biar hatinya tenang? Sholawatan yuk Gus. Kan sekarang bukan malam Sabtu. Iya, kita sholawatan kapanpun, mau dimanapun itu nggak apa-apa Gus. Gimana? Apa Gus tetap mau merenung dulu? Ya sabar lagi. Aku pengen semua keluarga aku ngumpul di sini. Iya, tahu. Ya mungkin cukup berat ujiannya buat Haddad, tapi Allah gak mungkin memberikan ujian ini kalau memang Gus Haddad gak kuat. Kalau Allah memberikan ujian ini berarti Gus Haddad itu kuat untuk menjalaninya. Bener gak Gus? Gus harus kuat ya. Anaknya Abi harus kuat, oke? Kasihan juga sih sebenarnya. Gimana Mas? Mas Haddad tadi udah makan belum? Udah makan. Udah dari jam berapa Gus di sini Gus? Jam 3. Jam 3 apa? Sore. Kasihan ya Mas Tim ya, anak sekecil ini diberi ujian kayak gini. Aduh, kalau aku sih mungkin nggak kuat Mas Tim. Kasihan sebenarnya. Mungkin gimana ya, Allah itu nggak menguji suatu hambanya jika hambanya itu memang nggak mampu gitu. Insya Allah ya, Allah Gus Haddad mampu lah melewatinya. Insya Allah mampu melewati. Dan setiap ada ujian, setiap kita bisa melewati ujian itu, derajat kita diangkat oleh Allah gitu Gus Haddad. Sabar ya, gimana ya rasanya, masih kecil Mas Ryan, udah ditinggal Abi, terus juga dijauhkan sama adiknya, nggak dijauhkan lah, adiknya juga semalam pergi kan. Terus yang di sini cuma Gus Haddad sama Umi, sama ada mas-mas santri, mbak-mbak santri. Yang sabar ya Gus ya gitu. Apalagi yang Gus Haddad ini, Ceritain semua aja Gus, gak apa. apa Gus Haddad sedih apa lagi? Aku nggak mau Umi sendirian. Masih ada kita Gus Haddad. Ada mbak-mbak juga. Gak mungkin kita membiarkan Umi sendirian. Udah Gus Haddad jangan sedih lagi ya.
main sama mas-mas. Kok ini tadi nggak ada main gitu. Ustaz, No, dipanggil Umi terus. Hapus air matanya, jangan nangis lagi. Katanya nggak pengen lihat apa ngeliatin Ustadz sedih. Ayo itu cari dulu, ada mie, ada serum ya. Ayo ayo Ustadz, ayo Ustadz, ayo. Umi tuh, ayo Ustadz, ayo. Gak apa-apa. yuk Gus. Ya Gus, berdiri yuk. Di pondok Mas Ryan yuk, di pondok Mas Ryan yuk. Ayo gak apa-apa. Gak apa-apa. Ayo sayang, ayo gak apa-apa, jangan sedih ya. Kenapa di sini? Nggak tahu Mi, tiba-tiba di sini Mi. Loh, kenapa nangis? Nggak tahu. Ngapain di sini, Nak? Ngapain di sini? Kenapa? Nggak mau Umi sendirian. Kan Umi ada Mas Haddad di sini. Ada Dek Haddad. Kenapa sedih di sini? Kangen Abi sama Dek Busro. Oh ya. Nanti Abi didoakan Abi biar cepat pulang ya. Adik Busro kan kangen sama nenek. Kemarin kan udah pamit. Ya. Katanya laki semangat. Kok nangis? Udah nggak usah sedih ya. Harus jadi anak yang kuat ya. Nggak boleh bersedih ya. Kamu kan calonnya pejuang yang melanjutkan perjuangannya Abi ya. Doakan Abi sehat ya. Doakan Abi sehat, Adik Busro sehat. Insya Allah kita akan cepat dikumpulkan ya. Kita akan dikumpulkan, kita akan bareng-bareng lagi ya. Allah memisahkan kita insya Allah cuman sebentar. Kita pasti akan dipertemukan lagi dalam keadaan yang bahagia ya. Gak usah nangis ya saya. Katanya kemarin nasehatin Dek Busro, Adik jangan nangis, Adik Aris kuat kan gitu. Kok sekarang giliran Mas Haddad yang rapuh? Kenapa Nak? Kenapa sedih? Kenapa sedih? Udah nggak usah sedih ya. Kamu harus kuat, harus jadi anak yang kuat. Duduk sayang. Allah, nggak usah nangis. Kok nangis? Tak kira tidur dari tadi. Mau pesen apa sama Abi coba? Ngomong apa, pesen apa sama Abi? Kamu bilang sama Adik Busro, Adik nggak boleh sedih, Adik harus kuat, kan gitu. Sekarang kok Mas Haddad yang sedih? Tadi ngomong apa sama Mas Maaf? Sama Mas Dimas, sama Mas Ryan, ngomong apa? Oh nggak mau Umi sedih. Nggak Umi nggak sedih ya. Umi nggak sedih. Umi masih ada Mas Haddad, Abi juga ada, Di Busro ada, Mbak ada ya. Ada Mas bareng Umi ya. Umi nggak sedih. Nggak usah. Mas Haddad sedih mikirin Umi. Umi takut sedih nak. Nggak Umi nggak sedih. Umi harus kuat. Umi harus tegar ya. Umi harus bisa menjaga pondok, majelis, menjaga santri-santri,
harus bisa melindungi mereka semua. Harus juga Umi menjadi kebanggaan Abi. Umi nggak pingin Abi banyak pikiran. Umi nggak pingin Abi banyak beban. Jadi Umi juga harus kuat. Umi kuat, insya Allah ya. Umi kuat karena Umi ingin mencontoh dari istrinya Rasulullah. Wanita yang begitu mulia, wanita yang tegar, wanita yang kuat di saat ditinggal Rasulullah. Rasulullah juga pernah Rasulullah dulu sampai beliau bersembunyi di dalam goa, tidak bisa berbuat apa-apa, jauh dari keluarga saat dikepung musuh ya. Jadi Umi harus mencontoh seperti istrinya Rasulullah yang tegar, kuat gitu ya. Karena masih banyak yang harus Umi jaga. Umi harus jaga pesantren ini, Umi harus jaga majelis, harus melanjutkan perjuangan Abi. Umi harus jaga santri-santri, mas-mas sama mbak-mbak, harus jaga Dek Busro, harus jaga Mas Hadat, harus jaga Abah sama Umi yang udah tua, harus jaga Mbak Hikmah, harus jaga Mbak Nanda. Sekarang Abi nggak ada, semuanya harus ada di tanggung jawab Umi, ada di bau Umi ya. Umi nggak akan sedih. Abi juga berharap doa Umi. Kalau Umi rapuh, kalau Umi sedih, maka semuanya akan runtuh. Ya. Doakan Abi, doakan Umi. Umi ingin menjadi orang kebanggaan Rasulullah dan Bunda Khadijah. Ya. Kamu nanti kalau udah besar, di saat Umi udah wafat, di saat Abi udah wafat, kamu yang harus bisa melanjutkan perjuangan ini ya, sama mas-mas yang udah menuntut ilmu di sini, mewarisi apa yang udah Umi sampaikan dan Abi sampaikan. Kamu adalah kebanggaan Umi yang harus menjaga perjuangan dakwah Rasulullah ini ya. Jadi nggak boleh sedih, harus kuat. Anak Umi harus kuat, harus menjadi pejuang yang tidak gampang rapuh dan lemah ya. Umi kuat, Umi tidak sedih ya. Umi kuat karena masih banyak yang membutuhkan Umi nggak boleh rapuh. Oke sayang, oke ya. Udah ya, jangan nangis ya. Abis ini sama mas-mas ya. Ya mas-mas dijaga ya, Mas Ryan sama Mas Dimas, Mas Mu'afak dijaga ya. Ada dijaga, jangan sampai ada sedih ya. Kalian harus menjadi kakak-kakaknya di saat Gus nggak ada, harus dijaga ya. Dididik di saat Umi nggak ada waktu untuk mendidik. Di saat Umi keluar, kalian harus menjadi pengganti Umi, kalian semua ya. Udah, nggak usah banyak pikir. Udah, matikan aja kameranya ya.